Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Najelina dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya bersama dengan teman saya yang bernama Khairunisa dan Siti Khalifah ingin menjelaskan sedikit tentang pendidikan keluarga pada rumah tangga Rasulullah SAW, yang mana tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan keluarga dan masyarakat yang diampu oleh Bapak Abdurrahman SHI MPD. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan keluarga pada rumah tangga Rasulullah SAW. Pertama-tama ada pengertian keluarga. Keluarga merupakan tempat dan lingkungan pendidikan pertama bagi seorang anak. Jika suasana dalam lingkungan keluarga tersebut baik, maka akan tercipta kepribadian anak yang baik. Tetapi apabila suasana dalam lingkungan keluarga tidak baik, maka akan tercipta kepribadian anak yang tidak baik pula. Keluarga merupakan tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan. Ahmad Tafsir berpendapat, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang utama dan pertama bagi seorang anak. Sebelum ia berkenalan dengan dunia sekitarnya, seorang anak akan berkenalan terlebih dahulu dengan situasi keluarga. Pengalaman pergaulan dalam keluarga akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak untuk masa yang akan datang. Keluarga sebagai pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Terdapat syarat dalam membentuk keluarga Islami, yaitu setiap individu hendaknya menjadikan keluarga sebagai media pertama penanaman nilai-nilai moral serta pendidikan karakter yang baik bagi anak-anak mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah suatu kelompok terkecil yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk dengan adanya perkawinan yang sah menurut agama, dan merupakan media utama yang membentuk kepribadian, sikap, dan tingkah laku sehingga diharapkan dapat membentuk etika yang baik, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya Khairunisa. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai apa saja fungsi keluarga menurut hukum Islam. Jadi, yang pertama itu ada fungsi biologis. Nah, jadi perkawinan itu dilakukan antara lain bertujuan untuk menjaga kehormatan dan juga memperoleh keturunan, memelihara martabat manusia dengan makhluk lainnya. Kemudian fungsi biologis ini juga yang membedakan antara manusia dengan binatang karena fungsi biologis ini sudah diatur dalam norma-norma perkawinan yang telah diakui bersama. Selanjutnya ada fungsi edukatif atau pendidikan. Nah, jadi keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan yang paling akrab dengan anak-anak. Karena juga pengalaman dan pengetahuan pertama anak-anak itu ditimba dan diperoleh melalui keluarga tersebut. Nah, selanjutnya itu ada fungsi religius atau keagamaan. Jadi setiap keluarga itu berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada anggota keluarganya, karena keluarga itu merupakan tempat penanaman moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita juga harus sebagai pihak keluarga juga harus menanamkan nilai-nilai agama tentang pengertian halal haram, kemudian kewajiban sunnah, sekaligus larangannya. Nah, sikap inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran, surah At-Tahrim ayat 6, dalam menjaga keluarga dari api neraka. Nah, kemudian saat anak melakukan kesalahan, itu keluarganya wajib menegur, dan begitu pun sebaliknya. Nah, fungsi selanjutnya itu adalah fungsi protektif atau perlindungan atau melindungi. Nah, jadi keluarga itu menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal. Nah, keluarga itu menjadi penangkal dari segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Nah, kalau contoh dari gangguan internal itu kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga. Misalnya sifat-sifatnya yang berbeda-beda, kemudian
berbeda pendapat, kemudian ada kepentingan lain yang dapat memicu lahirnya konflik juga bahkan kekerasan dalam keluarga. Nah, kemudian adapun faktor eksternalnya itu biasanya berada pada wilayah publik atau ada gangguan dari luar. Fungsi selanjutnya yaitu adalah fungsi sosialisasi. Jadi, keluarga berkewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga lainnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Nah, jadi fungsi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga. Misalnya, dalam konteks masyarakat Indonesia, selalu memperhatikan bagaimana anggota satu memanggil dan menempatkan keluarga lainnya dengan posisi nasab supaya tetap terjaga. Misalnya nih dalam lingkungan kita itu wilayah Banjar. Nah, itu ketika kita manggil adik dari orang tua kita itu khasnya biasanya kan amang atau acil. Nah, maksudnya itu paman atau acil gitu. Selanjutnya ada fungsi ekonomi. Jadi keluarga ini merupakan kesatuan ekonomi di mana keluarga ini memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, kemudian perencanaan serta pengelolaan sumber-sumber penghasilan dengan baik. Nah, fungsi selanjutnya itu adalah yang terakhir ada fungsi rekreatif. Jadi keluarga itu merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan segala kelelahan, kemudian kepenatan, ya kan, serta penyegaran atau refreshing dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Kemudian fungsi ini juga dapat mewujudkan suasana keluarga jadi lebih menyenangkan, kemudian menjadi terciptanya hubungan yang harmonis sehingga setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya. Seperti ada pepatah mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Islam dalam keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi semua umat di sepanjang zaman. Bersama istrinya, beliau selalu bermusyawarah dan terhadap anaknya beliau mendidik dengan keteladanan. Nah, potret kehidupan Rasulullah inilah yang menjadi gambaran yang sangat sempurna dalam pola metode pendidikan Islami yang dapat menjadi contoh bagi generasi-generasi yang akan datang. Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan yang baik dalam hubungan anak dan orang tua. Pendidikan keluarga yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, pendidikan ibadah atau keagamaan, dan pendidikan akhlakul karimah atau karakter. Yang pertama, pendidikan tauhid atau keimanan. Nah, Rasulullah SAW selalu berupaya untuk bisa berdakwah terhadap orang-orang di sekitarnya, sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih berusia 10 tahun dengan rela menyatakan dirinya masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia juga termasuk anak yang gigih memegang teguh ajaran Islam. Dalam riwayat lain juga ada diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Jilid 4 halaman 334 dari Abdul Karim Abu Umayyah. Dia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan anak-anak dari Bani Hashim yang telah mampu mengucapkan kata-kata sebanyak 7 kali dari kalimat, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua adalah pendidikan ibadah. Ini tercantum dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi yang berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anakku, janganlah kamu menoleh ke kiri atau ke kanan, sebab hal itu dapat merusak sahnya salat. Seandainya engkau tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, lakukanlah pada saat salat sunnah, bukan ketika salat fardu." Nah, dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan langsung anak-anak para sahabat tata cara dan rukun salat, membetulkan gerakan salat yang salah, juga mengajarkan azan kepada mereka.
Dalam riwayat lain, para sahabat Nabi pun bersemangat untuk mengajarkan kepada anak-anaknya berwudu dan sholat. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Husain bin Ali, dia berkata bahwa ayahnya Ali bin Abi Thalib mengajarkannya praktik berwudu. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan akhlakul karimah atau karakter. Nah, dalam hal pendidikan akhlak ini, Rasulullah SAW bahkan mencontohkan sendiri adab-adab dan budi pekerti, diantaranya pembinaan bersikap jujur, pembinaan menjaga rahasia, pembinaan menjaga kepercayaan, pembinaan menjauhi sifat dengki, sopan santun kepada orang tua, dan masih banyak lagi. Semua ini juga tertuang dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik kawan-kawan, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan kepada kawan-kawan semua. Terima kasih banyak bagi kawan-kawan yang sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.